Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini untuk kuliah teori pembangunan dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bernilai manfaat dan barokah untuk kita semua. Kuliah teori pembangunan hari ini kita akan membahas mengenai model pembangunan. Yang sebelumnya kita bicara masalah pertumbuhan ekonomi, sekarang kita lanjutkan ke arah basic need. Basic need adalah bicara masalah model pembangunan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari manusia atau dari tiap penduduk yang nantinya berkaitan dengan kesejahteraan dari suatu negara. Yang pertama, tokoh teori ini adalah Gunnar Myrdal yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Nah, karena Gunnar Myrdal ini berpikir bahwa masalah kemiskinan itu terjadi karena tidak mampunya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sehingga Gunnar Myrdal berupaya untuk memecahkan masalah kemiskinan ini dengan secara langsung memenuhi setiap kebutuhan dasar dari masyarakat miskin itu. Yang pertama yang menjadi dasar dari model pembangunan basic need. Yang kedua adalah Abraham Maslow. Abraham Maslow mencetuskan teori Maslow yang terakhir dengan model pembangunan basic need. Teori Maslow ini merekomendasikan munculnya teori motivasi. Teori motivasi, di mana motivasi merupakan siklus yang melibatkan subsistem atau kaitan sistem, individu, dan lingkungan. Di mana teori ini nanti menjelaskan mengenai bagaimana masyarakat, bagaimana setiap individu di dalam masyarakat itu berupaya untuk memenuhi setiap kebutuhan yang ia miliki. Ya, jadi Abraham Maslow ini mencontohkan teori motivasi ini untuk melihat bagaimana setiap individu, setiap orang itu berupaya untuk memenuhi setiap kebutuhan yang ia inginkan. Nah, yang kemudian dari motivasi yang diinginkan atau yang ingin dilakukan oleh setiap masyarakat itu menjadi dasar dalam pembangunan dari suatu negara, yaitu untuk model pembangunan basic needs. Okay. Needs atau kebutuhan itu sendiri adalah suatu hal yang kompleks, bukan suatu yang tunggal atau simpel. Karena kebutuhan tiap orang itu berbeda-beda. Walaupun kebutuhan dasar setiap masyarakat itu sama. Contohnya sandang, pangan, papan. Kebutuhan dasar ya, terutama pangan. Setiap orang butuh makan. Tetapi berapa banyak setiap orang itu harus makan dalam satu hari berbeda-beda. Ada yang sehari cukup sekali makan, cukup. Ada yang sehari minimal harus 3 kali, ditambah dengan snack time dan lain-lain, atau yang lain. Oke. Kebutuhannya berbeda-beda. Kebutuhan dasar berbeda-beda setiap orang. Setiap individu berbeda-beda, walaupun namanya atau jenisnya sama, pangan. Nah, ini yang makanya kemudian kebutuhan itu kompleks. Belum lagi bukan selain kebutuhan dasar. Setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang membutuhkan mobil untuk melakukan perjalanan kemanapun. Ada orang yang cukup dengan motor sudah cukup kebutuhannya untuk alat transportasi. Tapi ada orang yang dia harus ada mobil, ada motor, atau ada juga orang yang tidak butuh keduanya. Dia lebih suka dengan menggunakan kendaraan umum. Nah, ini suatu hal yang berbeda-beda kebutuhannya. Kendaraan atau yang lain, gadget. Ada orang gadget yang penting punya handphone yang bisa untuk telepon, SMS. Cukup, nanti bisa memberi kabar ke keluarganya, ke anaknya, ke istrinya atau suaminya, cukup. Tapi ada orang yang ingin lebih dari itu. Dia harus punya handphone yang bisa untuk browsing internet, untuk mencari materi, okay? Atau ada yang lebih dari itu, tidak hanya browsing internet, tapi bagaimana bicaranya handphone atau gadget yang dia miliki bisa untuk melakukan hal-hal lain. Misalnya dia ingin punya gadget atau handphone yang untuk main game, yang tentunya nanti spesifikasinya akan lebih tinggi, atau punya gadget yang bisa untuk melakukan editing video, editing citra, akan itu menjadi need yang berbeda-beda, walaupun yang namanya sama gadget. Nah, ini jadi hal yang menjadi PR untuk suatu pembangunan dapat memenuhi setiap kebutuhan dasar dari setiap individu yang ada di suatu negara. Ini menjadi dasar dalam model pembangunan basic need. Bagaimana kebutuhan dasar itu dapat terpenuhi. Selanjutnya, untuk kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia ini apa sih? Kebutuhan manusia itu ada kebutuhan sandang, pangan, papan, perumahan, dan juga aksesibilitas pelayanan publik.
Ini adalah kebutuhan dasar. Oke, pakaian, makanan, minuman, rumah, tempat tinggal, hingga aksesibilitas untuk pelayanan publik. Baik itu untuk pelayanan publik kesehatan, pendidikan, transportasi, ataupun yang lain. Inilah kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan-kebutuhan inilah yang kemudian menjadi fokus dalam pembangunan menurut model basic need. Kebutuhan-kebutuhan ini harus dapat terpenuhi untuk setiap individu yang ada di suatu negara. Oke, setiap individu, setiap masyarakat yang ada di suatu negara harus dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Karena ini adalah kebutuhan-kebutuhan dasar dari setiap masyarakat individu di suatu negara. Jika ini tercapai, jika ini dapat dipenuhi oleh suatu negara, maka dapat diasumsikan pembangunan yang dilakukan negara itu berhasil. Tetapi jika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka pembangunan itu gagal. Inilah ukuran untuk kebutuhan, inilah untuk ukuran untuk model pembangunan basic need atau berdasarkan pemenuhan kebutuhan manusia. Oke, ini yang model yang kedua yang kita bahas, kebutuhan manusia basic need. Kebutuhan terpenuhi, berarti pembangunannya berhasil. Oke, nah ini juga yang kemudian dilakukan oleh pemerintah sekarang. Bagaimana sandang pangan dan perumahan dan aksesibilitas itu dapat terpenuhi untuk setiap individu, setiap masyarakat yang ada di suatu negara, terutama di Indonesia, contohnya di Indonesia. Jadi bagaimana yang ada di Papua, bagaimana yang ada di Jawa itu sama-sama dapat terpenuhi semuanya. Tidak ada yang merasa kebutuhannya tidak terpenuhi. Jika bicara masalah kebutuhan manusia akan muncul yang namanya teori humanistik yang menggambarkan kebutuhan manusia. Teori humanistik ini bicara masalah setiap kebutuhan atau need itu akan menjadi penggerak untuk mencapaikan tujuan. Nah, jadi ada kebutuhan, ada keinginan dari setiap orang apa yang ia butuhkan, maka ketika ada kebutuhan itu dia bagaimana caranya menggapai, mendapatkan kebutuhan itu sehingga akan tercapai tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya bisa bagaimana kebutuhan itu tercapai atau dia bisa menjadi lebih bahagia misalkan. Oke, kebutuhannya apa? Kebutuhannya yang mendapat pendidikan. Oke, kemudian tujuannya apa? Tujuannya dapat universitas yang terbaik. Oke, dia sudah mendapatkan kebutuhannya mendapatkan pendidikan, tapi juga mendapatkan yang lain. Yaitu apa? Kepuasan dapat kuliah, kebahagiaan dapat kuliah di universitas yang terbaik. Nah, akan tetapi antara kebutuhan dan tujuan itu bisa seimbang dalam artian kita butuhnya pendidikan, dapatnya pendidikan, kita butuhnya makanan, dapatnya makanan, atau tidak seperti itu. Kita butuhnya makanan tapi dapatnya uang dulu, baru kemudian bisa kita belikan makanan. Kita butuhnya makanan tapi kita diberi pekerjaan dulu, kemudian kita setelah bekerja kita dapat uang, kita dapat makanan. Oke? Atau ketika kita sudah dapat tujuan kita butuh pendidikan. Oke, kita sudah dikasih pendidikan, kita sudah dapat sekolah. Tapi kemudian muncul tujuan baru. Tidak hanya sekolah saja, tapi bagaimana mendapatkan sekolah yang terbaik. Oke, bagaimana dapat masuk negeri, ke sekolah negeri. Oke, masuk ke kampus yang bereputasi. Nah, setelah dapat tujuan itu, tujuannya adalah mendapatkan kampus yang terbaik. Yang awalnya hanya untuk melakukan pendidikan, setelah SMA berubah menjadi kampus terbaik, muncul lagi tujuan, target atau sasaran untuk mendapatkan beasiswa. Nah, ini yang muncul yang namanya disequilibrium, tidak seimbang. Tidak seimbangnya kenapa? Karena kebutuhan ketika sudah tercapai akan muncul kebutuhan-kebutuhan baru yang mengiringi kebutuhan awal. Awalnya hanya ingin punya pendidikan yang lebih tinggi setelah SMA, muncul ingin dapat universitas yang beken, universitas yang terbaik. Ketika universitas terbaik sudah dapat, muncul lagi keinginan untuk dapat beasiswa dan seterusnya. Ada juga ini menjadi ketidakseimbangan antara needs dan goals. Oke, prosesnya kalian belajar dan lain-lain. Untuk drive itu proses. Ini normal, karena setiap kebutuhan itu akan selalu berkembang. Sehingga needs-nya ini tadi,
Sehingga needs-nya ini tadi akan memunculkan yang namanya kebutuhan-kebutuhan baru. Yang awalnya equilibrium, kita lapar, berarti kebutuhannya adalah makanan karena kita lapar. Kemudian sudah dapat makanan, kita berarti sudah kenyang, sudah cukup. Ada yang tidak seperti itu. Sudah contohnya tadi, sudah dapat pendidikan, sudah dapat universitas, ingin universitas yang lain, universitas yang lebih baik, setelah universitas yang lebih baik, ingin mendapatkan beasiswa dan seterusnya. Nah, jadi ketika itu maka siklusnya akan terus memunculkan kebutuhan-kebutuhan baru, sehingga tidak disequilibrium, tidak selesai dalam satu siklus, tapi akan memunculkan siklus lain yang mengiringi suatu kebutuhan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai 5 kebutuhan dasar manusia yang dalam model pembangunan basic need menjadi tujuan dalam pemenuhan kebutuhan atau pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. 5 kebutuhan manusia ini yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini terkait dengan kebutuhan biologis dari suatu manusia atau kebutuhan yang seharusnya mereka dapatkan. Contohnya, kebutuhannya adalah manusia harus bisa tidur. Bisa tidur, kemudian mereka ketika bangun tidur, mereka bisa makan, mereka bisa mandi. Nah, ini menjadi kebutuhan-kebutuhan fisiologis. Kebutuhan-kebutuhan yang mereka dapatkan atau mereka inginkan, mereka harus dapatkan sehari-hari. Atau contoh lainnya, misalnya mereka bisa bernafas, mereka bisa berjalan, mereka bisa minum, nah dan lain-lain. Itu kebutuhan kedua adalah kebutuhan keamanan. Nah, kebutuhan fisiologis dan keamanan terkait bagaimana seseorang bisa tidur, bisa makan, bisa berjalan-jalan, dan lain-lain apabila kondisi keamanan di negaranya, keamanan di wilayah di sekitarnya itu tidak terkondusif. Bagaimana dia bisa tidur dengan tenang, bisa mandi dengan tenang, bisa makan dengan tenang, bisa mendapatkan makan, dapat minum, tidur, dan lain-lain apabila negaranya atau wilayah sedang perang atau sedang terjadi pertikaian, tawuran, dan lain-lain. Nah, hal ini yang kemudian menjadi salah satu kebutuhan dasar keamanan, safety. Jadi kalau keamanan safety-nya sudah terjamin, maka kebutuhan fisiologis dari manusia akan terpenuhi. Selanjutnya kebutuhan sosial, belongingness. Ya, kebutuhan sosial bagaimana dia bisa memiliki keterkaitan antar masyarakat, bagaimana kondisi sosialnya tadi sama dengan aman, tenang, nyaman, bagaimana kebutuhan sosial ini dapat terpenuhi, di mana mereka bisa mendapatkan akses pendidikan, pekerjaan, status sosial, KTP, dan lain-lain, sehingga mereka dapat berbaur, dapat berinteraksi dengan masyarakat, dengan setiap individu yang ada di sekitarnya. Ini kebutuhan sosial, belongingness, yang ada di sosialnya, statusnya, itu yang perlu diberikan oleh pemerintah, dibangun oleh pemerintah, sehingga masyarakat bisa terpenuhi setiap kebutuhannya. Salah satunya kebutuhan sosial, belongingness. Kemudian harga diri, self-esteem. Nah, self-esteem ini bagaimana seseorang bisa harga dirinya baik, self-esteemnya baik, adalah dengan kebutuhan sosial terpenuhi. Bagaimana dia bisa tidak minder, dia tidak takut, dia tidak merasa terkucilkan apabila dia sendiri tidak mempunyai pendidikan yang baik. Jadi biar dia percaya diri, dia bisa bersaing, dia bisa merasa pede untuk bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan orang lain, atau bisa bersaing dengan orang lain, maka dia kebutuhan sosial harus terpenuhi. Kebutuhan sosial terpenuhi, maka dia punya kemampuan untuk bersaing, pendidikannya bagus, pekerjaannya baik, dan kondisi di sekitarnya juga aman, dan juga fisiologisnya baik, tubuhnya sehat, makanannya sehat, sehingga menjadikan seseorang itu menjadi lebih pede, menjadi lebih percaya diri untuk bersaing, untuk dapat berbaur di masyarakat. Itu harga diri, self-esteem. Bagaimana orang dapat mampu maju ke depan apabila kondisi secara pribadinya dia tidak baik. Dan juga tentu kondisi sosialnya. Bagaimana sosial masyarakat yang ada di suatu negara itu mau menerima setiap pendapat, keterbukaan, terhadap setiap pendapat atau setiap kondisi dari setiap warganya. Nah, ketika ini tidak dapat terjadi, tidak tercapai, maka kebutuhan harga diri atau self-esteem, bahwa seseorang itu merasa dia harus bisa harga dirinya terpenuhi, bahwa dia diakui di masyarakat,
tidak akan terpenuhi apabila kondisi masyarakat sekitar pun tidak saling menjaga bagaimana menghargai satu sama lain. Nah, kebutuhan yang kelima adalah aktualisasi diri. Bagaimana seseorang sama dengan kaitannya dengan harga diri. Ketika sudah dia memiliki harga diri, dia mampu untuk bersaing, dan kemudian bagaimana dirinya itu dapat dilihat, bagaimana dirinya itu dapat dinotis oleh orang-orang lain. Jadi butuh aktualisasi diri. Makanya di Indonesia diberi kesempatan untuk setiap masyarakat itu untuk dapat mengeluarkan pendapatnya. Oke, mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan setiap keinginannya. Oke. Dengan adanya kita di negara demokrasi, ketika mengkritik boleh silakan mengkritik. Itu adalah suatu bentuk kebutuhan untuk aktualisasi diri, menunjukkan ini loh, saya ada loh. Oke. Ini loh saya bisa tahu kenapa kok Indonesia sekarang ini krisis. Kenapa kok Indonesia tidak mampu mengatasi masalah pandemi COVID-19 dengan cepat. Nah, itu udah butuh aktualisasi diri. Nah, ketika aktualisasi diri ini berkaitan dengan harga diri dan juga berkaitan dengan keamanan. Bagaimana seseorang bisa melakukan aktualisasi diri apabila sistem di negaranya bukan demokratis? Sistem negaranya apabila ada yang mengkritik pemerintah, maka langsung diambil, langsung diciduk, misalnya sekarang. Nah, ini makanya kondisi inilah, 5 kebutuhan inilah yang kemudian jika suatu pemerintahan, suatu negara menerapkan model basic need harus dipenuhi oleh negara itu untuk setiap individu di masyarakatnya. Jadi tidak hanya fisiologis, sandang, pangan, papan, tapi juga keamanan safety-nya, belongingness-nya, masyarakatnya, sekitarnya, pendidikannya, dan lain-lain, harga dirinya, bagaimana dia bisa mampu bersaing dengan memiliki kemampuan harga diri yang baik, kemampuan pribadi yang baik, kualitas yang baik, dan juga bagaimana seseorang itu mampu mengaktualisasi dirinya, menunjukkan siapa dirinya, dapat memberikan pendapat yang dia miliki berdasarkan kemampuan kemampuan pribadinya yang dia miliki, kepintaran yang dia miliki, pengetahuan yang dia miliki. Bagaimana setiap masyarakat yang ada di Indonesia mampu untuk melakukan misalkan untuk penelitian yang ia inginkan. Oke. Nah, jika bicara masalah kebutuhan dasar, model pembangunan basic need, maka pemerintah wajib untuk memenuhi setiap kebutuhan dari setiap individu, setiap masyarakat yang ada di negaranya. Sehingga pemerintah melakukan beberapa hal. Yang pertama, subsidi. Subsidi contohnya kayak subsidi listrik, subsidi BBM, dan juga misalnya subsidi untuk pendidikan. Ya, kenapa? Agar setiap kebutuhan dasar dari setiap individu yang ada di masyarakat di negara Indonesia terpenuhi, sehingga dilakukan subsidi agar orang-orang yang miskin, yang penghasilannya rendah mampu mendapatkan setiap kebutuhan dasar yang mereka inginkan. Sehingga pemerintah melakukan subsidi, potongan khusus untuk orang-orang miskin. Walaupun ya akhirnya subsidi ini tidak hanya dinikmati oleh orang miskin, tetapi orang kaya pun menikmati, atau yang menikmati hanya golongan menengah ke atas, tetapi orang-orang miskin tidak dapat menikmati. Oke. Terlepas dari itu, subsidi bertujuan untuk setiap individu yang ada di suatu negara mampu mendapatkan setiap kebutuhan dasar yang ia inginkan. Oke. Yang kedua, bantuan. Bantuan ini terjadi apabila terjadi kondisi yang hujan, kondisi bencana, atau kondisi kayak sekarang ketika ada wabah penyakit sehingga orang-orang tidak mampu melakukan aktivitas seperti biasa. Sehingga ketika kondisi itu terjadi, maka pemerintah melakukan bantuan-bantuan ke masyarakat agar setiap individu masyarakat mampu terpenuhi setiap kebutuhan yang ia butuhkan. Nah, selain itu, selain memberikan subsidi, memberikan bantuan secara langsung, dibentuknya langsung, subsidi potongan harga, bantuan langsung bentuk sembako, bantuan berupa pendidikan, bantuan berupa pelayanan kesehatan gratis. Nah, tetapi pemerintah juga melakukan pembangunan dengan menambah fasilitas dan aksesibilitas. Ini adalah sebuah bentuk program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara tidak langsung. Secara tidak langsung dengan menambah fasilitas. Jadi dengan menambah fasilitas-fasilitas umum publik yang ada di masyarakat, pemerintah berupaya agar setiap individu, setiap masyarakat mampu mengakses fasilitas-fasilitas itu. Sehingga pemerintah menambah jumlah sekolah, menambah jumlah rumah sakit, agar setiap individu, setiap masyarakat yang ada di
negaranya, setiap di daerah itu mampu mencapai untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dengan kualitas yang sama. Dan juga aksesibilitas. Oke, mungkin awalnya fasilitas sudah ada, fasilitas sudah banyak, fasilitas sudah memenuhi setiap jumlahnya sudah memenuhi setiap individu untuk jumlah individu yang ada di suatu negara, tetapi aksesibilitasnya buruk, tidak bisa terjangkau, sehingga pemerintah membangun aksesibilitas, baik itu menambah jalan, menambah jalur kereta, menambah jumlah penerbangan, atau menambah jumlah armada untuk angkutan umum. Nah, itulah yang dilakukan pemerintah agar memastikan setiap individu masyarakat yang ada di negaranya mampu mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang ia inginkan. Nah, jadi itulah model pembangunan untuk basic need. Jadi bagaimana pemerintah melakukan pembangunan dengan tujuan memenuhi setiap kebutuhan masyarakatnya. Ketika kebutuhan masyarakatnya terpenuhi, maka pemerintah berhasil melakukan pembangunan. Ketika tidak berhasil, maka pemerintah gagal melakukan pembangunan. Oke, model ini ukurannya jelas, yaitu kebutuhan masyarakat terpenuhi atau tidak terpenuhi. Kalau terpenuhi berhasil, kalau tidak terpenuhi berhasil. Oke, nah itu saja materi kita hari ini mengenai model pembangunan untuk basic need. Ya, jadi kalau apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui DM di psikologi atau melalui WA atau email, monggo silahkan. Dan apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.